Halo, salam, selamat sore adik-adik. Selamat ketemu lagi dengan Kak Tinus di kelas Bethlehem ya pada renungan Firman Tuhan saat sore hari ini ya. Sebelum memasuki untuk renungan saat sore hari ini, terlebih di awal Kak Tinus akan kasih satu ayat hafalan ya nanti jadi bahan ayat hafalan adik-adik semua ya. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 bisa tolong ditampilkan Kak? Oke, sudah ya. Di situ dikatakan bahwa apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita hafalan saat sore hari ini untuk kelas Bethlehem. Nah, kita akan masuk dalam cerita kita saat sore hari ini. Kak Tinus akan bercerita tentang Ishak dan Ribka ya. Untuk cerita ini adik-adik bisa simak di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Ayo adik-adik yang sudah mengikuti sejak dari awal ya, Kak Tinus selalu sarankan selalu bawa Alkitabnya. Bawa Alkitabnya ya. Oke ya, kalau yang sudah bawa Alkitab, yang belum tolong diambil dipersiapkan ya. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Nah, di situ ceritanya tentang Ishak dan Ribka, yaitu Ribka dipinang bagi Ishak, ya kan? Ada yang tahu siapa Ishak? Siapa? Iya betul, Ishak adalah anak dari bapak Abraham, ya kan? Nah, di sini singkat cerita, Ishak itu sudah cukup umur, ceritanya begitu adik-adik ya. Dan Bapak Abraham itu ingin mencarikan teman perempuan untuk pendamping Ishak yang akan dijadikan istrinya Ishak. Nah, tentunya sebagai orang tua pasti menginginkan semua buat anak-anaknya itu yang terbaik, yang baik seperti itu. Begitupun juga dengan adik-adik yang di rumah ya. Orang tua kita itu pasti memberikan kepada anak-anaknya yang terbaik ya. Bukan cuman secara asal-asalan diberikan untuk anak-anaknya, pastinya seperti itu ya. Ya oke, kita akan simak ceritanya, bagaimana ceritanya ya. Jadi pada saat itu Bapak Abraham yang bawa kita dibuka dalam Kejadian pasal 24 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, ya kan? Jadi di situ ceritanya bahwa Bapak Abraham mengutus orang kepercayaannya, Dedek ya. Bapak Abraham mengutus orang kepercayaannya untuk mencarikan teman perempuan bagi Ishak. Nah, di sini adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali, tanggung jawab yang sangat berat sekali yang akan diterima oleh sang orang kepercayaan tadi. Kenapa tidak, Dedek? Kenapa berat? Saya kakak bilang, ya kalau zaman sekarang tentunya sudah ada handphone, ya kan? Adik-adik sekarang sudah pasti sering menggunakan yang namanya handphone, ya. Karena apa? Semua sekarang sekolahnya harus daring, alasannya seperti itu. Padahal setelah mengerjakan soal dibantu untuk bermain game. Ya, Dedek ya. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada handphone, kalau kita menyuruh pasti ada WA kan, kirim gambar. Oh, nanti ini ya. Nanti ciri-ciri orangnya seperti ini, ya kan? Orangnya itu mungkin yang rambutnya pirang, ya kan? Yang agak kurus atau yang agak gemuk, yang agak badannya agak tinggi, ya kan? Seperti itu, atau mungkin agak pendek, ya kan? Kalau ada handphone, semuanya pasti lebih mudah memberitahu ciri-cirinya perempuan yang bagaimana yang diinginkan seperti itu. Tetapi pada zaman dahulu ada dia, tidak ada yang namanya handphone, adik-adik, ya kan? Ya kan? Tidak ada namanya handphone. Tetapi yang dimiliki adalah iman. Bapak Abraham percaya, yakin bahwa Tuhan akan menjawab segala apa yang menjadi kebutuhan Bapak Abraham mengenai anaknya Ishak, yaitu yang berkenaan dengan pendamping hidupnya. Ya, oke, singkat cerita, pengawal tadi itu pergi, orang kepercayaan tadi pergi,
dengan membawa 10 unta dan perhiasan-perhiasan, ya Dede ya. Jadi kalau zaman dahulu yang dibawa unta kan di sana adanya unta, kalau ada sapi ya dibawa sapi, kalau ada kerbau ya dibawa kerbau, ada kambing pasti dibawa kambing, ya. Karena di padang gurun adanya unta, yang dibawa adalah unta, gitu ya kan. Kalau mungkin kalau zaman dulu sudah ada namanya onde-onde dan pisang goreng, mungkin juga ikut dibawa, ya. Karena di sini tidak sebutkan ada onde-onde dan nasi goreng. Oke, seperti itu ya. Oke, singkat cerita di dalam perjalanannya orang kepercayaannya Bapak Abraham ini tidak serta-merta dengan kemampuannya, dia juga berdoa kepada Tuhan, ya kan? Dia juga berkepada Tuhan bahwasanya dia memohon kepada Tuhan supaya diberikan kelancaran, istilahnya seperti itu ya. Diberikan kelancaran supaya saya bisa menunaikan tugas saya dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika sampai di kota yang dituju, ya kan, bukan di kota Kanaan ya, ada suatu maksud yang luar biasa, ya kan, karena pada waktu itu orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bapak Abraham tidak suka seperti itu, ya kan, dan orang kepercayaan ini pasti tahu sedikit banyak tentang Bapak Abraham, yang tidak disuka apa, yang disuka apa, dan sebagaimana mestinya itu pasti tahu. Nah, makanya itu akhirnya sudah tiba dengan sesuai dengan di tempat yang sudah disuruh oleh Bapak Abraham. Di sana coba dari ayat yang ke-11, 24, Kejadian pasal 24 ayat yang ke-11. Nah, disitulah dikatakan bahwa di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimbang air. Nah, di sini disuruhnya ke kota Nahor, ada ayat yang ke-10, ada yang bisa simak di kota Nahor, ya kan. Jadi kalau orang zaman dahulu kalau pakai air itu, ya kan, harus nimbah, Adik, ya kan. Jadi waktu petang hari itu banyak perempuan-perempuan itu keluar menimbah untuk mengambil air yang digunakan untuk kebutuhan atau untuk aktivitas di dalam rumah, baik itu untuk masak, untuk mandi dan sebagainya, seperti itu. Nah, karena zaman dulu tidak ada handphone, orang kepercayaan ini hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dia meminta tanda kepada Tuhan, ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa lalu berkatalah ia Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanmu pada hari ini, tunjukkan kasih setiamu kepadaku Tuhanku Abraham, gitu ya kan. Dia minta tanda. Nah, ayat yang ke-14 disitu dikatakan pada anak kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyung itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan keburu minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Ya, jadi singkat cerita bahwa orang kepercayaan ini meminta tanda kepada Tuhan. Sekiranya kalau ada seorang anak gadis atau seorang perempuan, ya, yang datang memiringkan, ya, adik-adik bisa lihat gambarnya, nanti ada Kak ya, ditampilkan nanti di situ gambarnya, ya kan. Kalau ada seorang gadis, kalau zaman dulu bawa guci ini adik ya, untuk menimba air, ya. Kalau sekarang kan ada ember, timba dan sebagainya, dulu pakai guci, ya kan. Sekiranya kalau ada seorang perempuan atau anak gadis yang memiringkan gucinya yang berisi air tadi untuk memberikan minum unta-untanya, nah, maka itulah yang diinginkan Tuhan bagi Ishak. Nah, lalu datanglah seorang gadis yang parasnya begitu cantik, ya, yang begitu menawan, ya kan. Dia melihat bahwa ada unta-unta yang kehausan, gitu ya. Jadi dengan ibah, istilahnya ibah seperti itu ya, melihat kalau ada unta lelah atau seseorang yang lelah, dia langsung bergegas memberikan minum kepada unta-unta tadi. Nah, singkat cerita, akhirnya sang orang kepercayaan tadi teringat akan tanda yang akan Tuhan berikan. Dia melihat seperti itu dan akhirnya terjadilah. Nah, adik-adik tahu siapa nama anak gadis tadi atau perempuan tadi? Siapa namanya? Iya, betul, namanya Ribka. Ya, jadi singkat cerita akhirnya Ribka diajak oleh orang kepercayaan Bapak Abraham tadi dan dipertemukan kepada Ishak. Seperti itu singkat ceritanya. Nah, dari cerita ini kakak mau ulas bahwa
Sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh orang kepercayaan tadi, ketika diperintahkan oleh Bapak Abraham, orang kepercayaan tadi tidak menolak, ya kan? Dia tidak, aduh, aku ini nggak tahu apa-apa, saya tidak mengerti, saya tidak bisa, seperti itu. Tetapi orang kepercayaan ini dengan yakin dan sungguh bahwa dengan penyertaan Tuhan, dia bisa melakukan apa yang menjadi perintah atas dirinya melalui Bapak Abraham. Nah, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik di sini semuanya, gitu ya. Siapa di sini kalau seringkali dikasih tugas oleh mama papanya, ya, sering ngomong tidak, gitu ya, atau tidak dilakukannya, ya. Nah, adik-adik, mari kita mau belajar seperti pengawal ini tadi melalui cerita Ishak dan Ribka, ya kan? Bahwa dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya dengan baik, ya, dia tetap memohon pertolongan kepada Tuhan untuk menunjukkan bagaimana dan apa yang harus saya lakukan, ya kan? Begitupun juga dengan kita semuanya, ya kan? Jadi kita harus senantiasa ada di rumah, ya, kalau disuruh mamanya atau diminta tolong mamanya harus segera kita lakukan, ya, karena kita tahu bahwa itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan suka kepada anak yang selalu taat kepada orang tua, ya. Karena di dalam tadi kita buka dalam Lukas pasal 16 ayat 10 tadi, ya, di situ dikatakan bahwa yang setia dalam perkara kecil, ya kan, yang setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara besar. Karena adik masih kecil, mari kita mau belajar rasa tanggung jawab itu di dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Kelak rasa tanggung jawab yang besar yang akan ada dalam diri kita akan mampu menjaganya dengan baik. Ya, sekian cerita firman Tuhan dari Kak Tinus saat sore hari ini. Baik, kita akan tutup renungan firman Tuhan untuk kelas Bethlehem dengan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu saat sore hari ini mengenai cerita Ishak dan Ribka, Tuhan, yang di dalamnya mengandung rasa tanggung jawab yang luar biasa yang boleh terjadi di dalam orang kepercayaan Bapak Abraham yang diperintahkan oleh Bapak Abraham untuk melakukan yang terbaik. Dan kami yakin, kami mau belajar Tuhan bahwa semuanya yang terjadi di dalam kehidupan kami semuanya, ketika kami sebagai anak-anak untuk diminta tolong oleh orang tua, kami akan melakukan dengan baik, karena kami tahu bahwa setiap perkara-perkara kecil yang kami lakukan akan memberikan rasa tanggung jawab untuk perkara-perkara yang besar yang akan mendatangkan kami terima. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akan senantiasa mengerti bahwa tanggung jawab yang ada di dalam diri kami itu adalah hal yang perlu kami pupuk sejak dini. Tuhan, kami mau belajar mempercayakan segala satunya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.